Halo semuanya, selamat datang lagi di Lazy News-nya The Lazy Gadget di minggu ketiga Juni 2020. Biasanya gue akan salah sebut karena biasa gue akan terstick ke satu minggu. Dan untuk minggu ini cukup menarik beritanya, kita akhirnya melihat ROG Phone 3, Zenfone 7, terus ada berita yang cukup mengecewakan buat gue untuk Note 20. Beberapa hal menarik dari iPhone juga muncul dan Apple dan segala macamnya. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu untuk kalian yang nanya untuk Joyceus mouse-nya itu gue udah unboxing. Itu di video yang kalian lihat yang 15.000 sampai 20.000-an. Terus untuk jam yang gue pakai ini adalah Realme Watch. Ini gue on process review, mungkin 1-2 minggu gue akan keluarin reviewnya. Ini ada kotaknya di belakang sini. Dan gue nggak tahu ya apakah akan bakar duit dulu atau news dulu yang naik, tergantung editornya siapa yang lebih cepat. Tapi ya udah, kalian nikmati saja. News kali ini seperti biasa sponsor kita @TheLazyTip yang pakai P. Oke, kita akan langsung masuk ke news minggu ini. Kita akan mulai dari yang pertama, itu adalah Double Row Insta Story. Jadi Instagram sedang mencoba fitur baru di mana kalau kalian lihat kan sekarang story itu cuma satu kan. Nah, kabarnya beberapa user, bahkan beberapa yang komen Instagram gue itu juga udah mencoba fitur ini dan terlihat ada 2 row untuk Insta Story ini. Jadinya akan lebih banyak misalkan lihat sekaligus, yang gue pribadi kurang paham juga buat apa, karena gue rasa satu itu udah cukup oke. Dan dengan ada 2 ini gue rasa akan cukup mengganggu untuk mereka yang menggunakan smartphone layar kecil seperti iPhone SE 2020 atau ya layar 4,7 inci iPhone lama, handphone lama, itu akan ganggu banget buat gue. Dan di sini beberapa yang menyatakan juga kalau gue pribadi sih gue jauh lebih prefer kalau si Instagram ini ngebikin story-nya itu lebih dibanding dia per space 2 bar dan harus scroll gitu ya. Mending bisa diklik dan jadi sebuah pop-up, jadi akan overlay, akan jauh lebih menarik. Gue nggak tahu apa tujuan dari Double Row Insta Story ini, tapi gue pribadi kalau dari penglihatan dan belum coba, gue tuh kurang setuju. Sedangkan Twitter sendiri baru aja memberikan sebuah fitur baru yang cukup menarik, di mana Twitter itu memberikan khusus pengguna iOS untuk sekarang. Bahkan gue pribadi pengguna iOS itu belum mencoba karena nggak dapet. Jadi gue rasa khusus beberapa pengguna iOS itu bisa memberikan voice note. Jadi ketika kalian tweet itu di samping foto buat foto kamera itu ada untuk voice note, di mana durasi maksimalnya itu di 2 menit 20 detik. Jadi sekarang kalian bisa menceritakan keseharian kalian dengan voice note, jadi nggak harus diketik semuanya. Cuman dari gue pribadi sih gue prefernya adalah voice note itu ada di direct message, di mana kan gue adalah tipe orang yang kalau kayak lagi pengen cerita sama orang, gue tuh malas banget buat ngetik panjang lebar dan lebih prefer voice note. Jadi bisa langsung voice note. Untuk dari Twitter sendiri juga ini karena masih iOS only, mungkin nanti kedepannya lebih merata dan juga mungkin kedepannya pastinya harusnya ada di Android juga. Nggak mungkin seanak tiri itu sampai bener-bener nggak ada. Sedangkan yang ketiga dari sosial media juga Instagram Story, gue baru menemukan sebuah fitur yang cukup menarik. Gue udah coba di Note 10-nya Eric, Note 10 apa Note 9 ya dia? Note 9, lupa gue. Dan juga di handphone gue yang Realme itu belum bisa. Jadi dari Spotify sendiri kan, kalau kalian dari Spotify yang iPhone tuh, dia punya, kalau lagu-lagu tertentu tuh punya background video gitu di belakang. Nah itu kalau kalian share ke story, itu nggak lagi sekedar sebuah kotak terus ada warna gradasi belakang, tapi dia bakal langsung nge-share barengan sama video yang ditampilkan di sana. Jadi menurut gue itu keren banget. Dan sorry to say, buat kalian, gue appreciate buat kalian yang bikin Spotify, jadi yang Spotify di-share terus digambar belakangnya, tapi gue lebih prefer yang begini karena emang official dari lagunya. Tapi tetap juga karena gue nggak bisa gambar. Oke, selanjutnya kita juga akan bahas masalah, mungkin kita mulai dulu dari patennya Huawei. Jadi Huawei barusan mematenkan sebuah fitur yang menurut gue tuh cukup menarik. Dimana dia itu, ini anggaplah ini Huawei ya. Dimana kalau kalian tahu Huawei Mate 30, Huawei P30 ya, Mate 30, yang sampingnya itu bener-bener dibikin waterfall design, jadi bener-bener kayak virtual, nggak ada button. Itu kan emang layar kan. Nah, itu sangat berguna kalau digunakan dengan paten ini, di mana patennya itu bisa mengganti samping-samping ini menjadi tombol-tombol untuk kamera. Karena Huawei kan cukup terkenal untuk kameranya. Jadi dengan begitu kalian bisa foto langsung klik ada shutter button, tentu aja itu udah pasti. ISO button, manual button, white balance button. Jadinya akan jauh lebih enak dibandingkan UI itu terdapat di layar kalian. Jadinya layar kalian itu akan jauh lebih kayak lebih lebar yang bisa kalian lihat dan jauh lebih enak gitu. Gue suka sih dengan konsep ini, tapi nggak tahu apakah Huawei akan menjadikan fitur ini ada atau enggak. Nah, lanjut ngomongin paten, kita ngomongin Apple Glass. Bukan Apple Glass sih, tapi lebih ke AR headset menurut gue, di mana AR headset ini mirip sama Google Cardboard, di mana smartphone kalian tuh harus masuk ke dalam.
Makanya dari berita-berita itu bilangnya juga Apple Glass May mungkin nggak pakai periscope lens sama sekali karena dari iPhone-nya itu akan adjust ke mata kalian, dan tentu aja kalau udah masuk ke Apple Glass atau mungkin AR headset sebutannya, itu dia pasti akan berubah mode-nya, nggak akan sama lagi dan sepertinya itu bakal dicolok. Gue rasa ini akan menjadi produk yang berbeda dibandingkan Apple Glass, jadi ini benar AR headset sendiri dan juga Apple Glass yang seperti John Prosser bilang, gue masih percaya sama John Prosser di mana bentuknya itu bakal kacamata. Di sisi lain, John Prosser juga menyatakan kalau dia baru membagikan foto dari C68. Jadi C68 itu adalah Air Power, di mana Air Power yang udah lebih diperbaiki, udah punya chip di dalam di mana dia bisa membagi suhunya untuk ngecas AirPods, Apple Watch, dan juga iPhone sekaligus. Dan ada foto update lah untuk hal itu. Nah, masih ngomongin John Prosser, ini adalah hal yang sangat menarik di mana iOS sepertinya akan diganti namanya menjadi iPhone OS dan ini akan lebih senada dengan iPad OS. Dan Matt Weinberg, orang yang dibalik leak Samsung S20, memberikan beberapa leak belakangan ini juga katanya menerima email bahwa iOS akan diganti menjadi iPhone OS. Mungkin itu masih oke, tapi yang gue kurang suka adalah, bukan kurang suka, gue kurang setuju adalah iPhone bakal diganti menjadi Apple Phone. Apple Phone. Handphone Apple. Gue sih masih nggak bisa masuk, tapi mungkin kalian bisa terima, terserah. Kalau iOS ke iPhone OS mungkin bisa, karena iOS OS, iPhone OS, iPad OS, Mac OS, jadi itu kayak lebih terbagi rata. Tapi kalau untuk sampai iPhone menjadi Apple Phone, sepertinya sudah terlalu maksa. Tapi take this with a grain of salt, jadi belum pasti juga, tapi ya mungkin akan terjadi. Kita tungguin aja nanti di WWDC 2020 untuk Air Power dan juga si iPhone OS ini. Selanjutnya kita bahas juga dari Samsung. Jadi Samsung baru saja mematenkan sebuah desain yang cukup menarik, yaitu 6 kamera di belakang smartphone. Di mana 6 kamera ini tuh bukan sekedar kamera biasa, jadi dia punya tilting mechanism, di mana sensornya itu bakal bergerak ke kiri ke kanan. Kalau kalian lihat tuh Vivo yang baru, di mana dia kayak ada sistem gimbal, kurang lebih gua rasa begitu. Jadi dalam mengambil foto ultrawide itu akan jauh lebih lebar karena yang samping kiri kanan itu mungkin akan nge-tilting ke kiri kanan, jadi dia akan dapat POV yang jauh lebih lebar. Jadi kalau bisa bikin panoramic shoot, jauh lebih sinematik panoramik. Menarik, 6 kamera, dan gue rasa kedepannya banyak-banyak kamera mungkin akan hal yang mungkin akan sangat terjadi di masa depan. Ya, betul. Banyak yang komen, kenapa nggak naikin performa segala macam. Gue rasa karena dari chipsetnya juga masih mentok di sana, jadi fokusnya di kamera dulu. Oke, ngomong-ngomong Samsung ya, gue turunin dikit dulu mic-nya. Gue takutnya terlalu deket ke mulut saya, nanti kalian terlalu terganggu ya. Bentar. Oke, ngomong-ngomong Samsung, gue dari kemarin ngebahas banget masalah Samsung X BTS. Jadi BTS dan Samsung kolaborasi ngeluarin 2 produk. Itu adalah S20 Plus BTS yang warna ungu. Kalian bisa lihat di video di sini. Metalik, kayak grade juga, apa sih sebutannya, kayak warnanya itu berubah gitu loh, kayak grading gitu loh, dan itu menurut gue bagus banget warnanya, despite of ada logo Love di belakang dan juga logo BTS yang kata orang mirip logo Isuzu. Selain itu dia juga ngeluarin Buds Plus yang ungunya itu jauh lebih metalik. Nah, yang menarik adalah kedua barang ini resmi nanti akan dijual di Indonesia, bahkan kalian udah bisa pre-order dari tanggal 19 Juni. Gue harus sebut tanggal karena gue nggak tahu kapan video ini naik. Dan harganya sendiri untuk si S20 Plus itu bakal di 17,6 juta. Di mana S20 Plus sendiri untuk referensi dia sekarang di 15,750.000. Ini untuk varian 128 GB. Dan kalau kalian pre-order itu kalian bakal langsung dapat kupon cashback buat beli Buds Plus sebesar 1,5 juta. Sedangkan Buds Plusnya yang tadi gue bilang yang metal, yang lebih ungu, itu bakal di 3 juta rupiah. Dimana kalau kalian pakai voucher berarti harganya tinggal 1,5 juta. Dimana untuk Buds Plus itu sekarang di 2,1 juta kalau dari website resminya Samsung. Cuman ada sedikit yang bikin galau karena untuk kalian yang PO Buds Plus di tanggal 26 Juni nanti itu bakal dapat BTS Samsung wireless charger yang seharga 400.000. Jadi kalau kalian pakai voucher, kalian nggak bisa klaim charger itu. Gue tetap lebih worth it gue dapat harga buds-nya 1,5 juta sih dibanding gue harus ngerelain 1,5 juta dapat wireless charger. Tapi terserah kalian, terserah para army di luar sana yang lebih prefer gimana caranya, kalian atur saja. Nah, selanjutnya lagi masih ngomongin Samsung, ini adalah Note 20. Atau bisa dibilang Note 20 Lite, bukan Note 20i.
Karena Note 20 ini baru aja mendapatkan sebuah rumor atau leaks yang cukup mengecewakan buat gue pribadi. Datang dari Ice Universe atau kucing abu-abu yang cukup terkenal untuk leaksnya di Twitter. Dia menyatakan kalau Note 20 bakal jauh dibandingkan dengan Note 20 Ultra atau Note 20 Plus. Karena dia bakal Full HD Plus, flat, dan juga 60 Hz. 60 Hz. 2020. 60 Hz. Ya. Jadi gue rasa sebenarnya ini lebih ke strategi Samsung buat nahan iPhone 12 yang akan dirilis akhir tahun juga. Karena kan harusnya iPhone 12 yang versi biasa nggak akan 120 Hz, tapi lebih fokus dia udah AMOLED. Cukup masuk akal, tapi gue rasa akan, nggak tahu ya. Kalau gue pribadi, gue ngerasa akan mendapatkan kritik yang cukup pedas sih untuk hal ini. Kecuali harganya bakal turun banget. Tapi buat gue pribadi, spekulasi gue sih, pendapat gue pribadi sih, 60 Hz Samsung. Bahkan kita ngomongin si Samsung S20 yang nggak unlock UHD aja, itu sampai ada petisi. Iya. Ya sudahlah, kita tunggu saja nanti perilisannya di bulan Agustus nanti. Semoga ini rumor yang salah dan gue harap bakal at least 90 Hz lah, kalau bisa 120 Hz. Nah, untuk menutup video ini kita bahas langsung dari Asus saja yang jadi ROG Phone 3 akhirnya muncul, leaks hands-on videonya, kalian bisa melihat desainnya yang sebenarnya masih mirip-mirip. Kalau kita lihat 1 ke 2 tuh kayak punya lonjakan cukup gede. Kalau 3 ini gue rasa dia jauh lebih minimalis, lebih elegan, dan logo ROG tetap di sana, sama tempatnya. Untuk kamera array-nya dia ada 3 sensor. Terus kalau ngelihat ada Tencent Gaming di sana, emang kan si ROG kerja sama Tencent juga di China, jadi mungkin gue rasa itu untuk China versionnya. Dimana versi globalnya gue rasa nggak akan ada Tencent Gaming di sana, dan juga fan-nya itu terlihat lebih minimalis, jadi cuman kayak dikit banget kecil di ujung kanan, di bagian kanan, agak ke bawah. Jadi benar-benar itu doang yang ditampilkan. Dari bezelnya masih terlihat cukup tebal ya. Jadi gue rasa nggak akan ada perubahan desain terlalu banyak. Cuman dari SoC-nya, sepertinya ini akan Snapdragon 865 Plus. Jadi kalau kalian lihat dari skor Antutunya, dia di 3,1 GHz untuk core speed-nya. Sedangkan kalau yang 865 kan harusnya di 2,84. Dan skor Antutunya itu mencapai 646.310. Hal yang sama juga muncul dengan Asus Zenfone 7 yang belum ada tampilan gambar sama sekali, cuman emang kabarnya akan dirilis bersamaan dengan ROG Phone di bulan Juli. Dan Asus Zenfone 7 ini menampilkan di Geekbench itu skornya itu 973 untuk single core dan juga 3346 untuk multicore. Dibandingkan dengan S20 Plus, single core-nya itu 891 dan untuk multicore-nya 3313. Jadi kita bisa lihat perbedaannya cukup signifikan, dan gue semakin merasa masa ini sekedar Snapdragon 865 yang di boost, di overclock. Gue rasa ini kayaknya bakal beneran ada Snapdragon 865 Plus di tahun ini. Semoga aja beneran ada, jadi kita mendapatkan sedikit boost performa di akhir tahun ini. Jadi itu aja sebenarnya untuk berita minggu ketiga bulan 6, minggu ketiga bulan Juni 2020 dari Lazy Gadgets. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di Lazy Gadgets. Gue di Jordi Leonardo nya 2, dan jangan lupa subscribe. Tungguin aja karena gue akan bahas Realme Watch ini. Realme Watch. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.